Rocky Gerung, seorang pengamat politik dan akademisi, mengomentari perihal warga negara asing yang dibiarkan bebas masuk ke Indonesia. Rocky Gerung mengomentari perihal edaran dari Kementerian Agama mengenai protokol kesehatan yang diterapkan pada masjid. Rocky Gerung mengomentari protokol kesehatan mengenai orang yang ingin beribadah. Namun, kenapa di beberapa tempat layanan publik justru dengan bebasnya buka? Sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022, mengenai komentar Rocky Gerung soal WNA yang bebas keluar masuk Indonesia. Dalam sebuah video yang diunggah, Hersubeno Arif selaku seorang jurnalis senior menanyakan beberapa pertanyaan kepada Rocky Gerung mengenai isu-isu yang beredar di masyarakat. Isu yang disinggung dalam wawancara itu, mengenai pembahasan masalah regulasi pemerintah yang membebaskan WNA untuk masuk ke Indonesia, dan dibandingkan dengan protokol masyarakat sewaktu menjalankan ibadah. Rocky memberikan tanggapan mengenai masyarakat yang selalu protes ke pemerintah, yang dianggap tidak mematuhi protokol kerumunan. Menteri Agama, yang dia mengeluarkan edaran bahwa usia 60 tahun ke atas itu sebaiknya ibadahnya di rumah, dan kemudian sholat paling dekat 1 meter, itu terus kemudian untuk beberapa level tertentu kapasitasnya hanya boleh 50 orang jemaah. Nah, kemudian yang menarik juga ada permintaan tidak boleh mengedarkan kotak amal. Ya, mungkin orang ingin agar supaya ada larangan di atas 60 orang nggak boleh naik motor gitu. Tapi Pak Menteri Agama tentu itu inline dengan permintaan Pak Luhut kan, 60 tahun ke atas supaya tinggal di rumah tuh. Jadi sebetulnya itu hanya turunan aja dari permintaan negara, dan ya bolehlah Menteri Agama memastikan itu juga berlaku di wilayah koordinasi dia, yaitu umat beragama dalam rangka melakukan ibadahnya tuh. Tapi secara umum kita mesti anggap bahwa pemerintah memang melalaikan aturan kerumunan itu tuh. Jadi di mana-mana orang menganggap bahwa iya, kalau ibadah kok dilarang, kalau pesta boleh, kalau di mall bikin semacam mob, flash mob itu boleh. Jadi sebetulnya kemarin bareng saya juga ramai banget sekali di mall-mall di Solo, juga ramai banget tuh, Bung Rocky. Ya, jadi soal-soal begitu yang kemudian orang anggap kok hal yang membuat kita justru mendekatkan dia dengan langit, dengan Tuhan dalam upaya doa itu kok dibatasi itu. Itu hal yang umum orang persoalkan, karena ada perbandingan bahwa kalau Pak Jokowi bagi-bagi sembako kok boleh, padahal itu nggak ada kaitannya dengan kemuliaan rohani, misalnya begitu. Jadi setiap kali pemerintah mengajukan semacam proposal regulasi, orang terpaksa berbalik arah untuk mempersoalkannya karena inkonsistensi dari awal. Termasuk kan keterangan epidemiolog, kenapa tiba-tiba COVID naik lagi? Ya karena keketatan imigrasi itu tidak diperhatikan, dan bahkan Pak Luhut masih menginginkan silahkan masuk Indonesia. Jadi sebetulnya inkonsistensi itu sebetulnya yang bikin netizen kita nggak tahu mau ngomong apa, sehingga marahin Hersubeno karena cuma bertanya apa kabar tuh. Tapi secara umum kita mesti anggap pemerintah memang melalaikan aturan kerumunan itu. Di mana-mana orang menganggap bahwa ibadah kok dilarang, tapi pesta kok boleh, ucap Rocky Gerung. Rocky menjelaskan kenapa masyarakat banyak protes ke pemerintah, karena pemerintah sendiri yang tidak konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan. Kenapa tiba-tiba COVID naik lagi? Karena keketatan imigrasi itu tidak diperhatikan, jawab Rocky menjelaskan mengenai lonjakan COVID secara tiba-tiba. Ia menganggap bahwa kasus kenaikan COVID diakibatkan aturan imigrasi yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Meski kasus COVID-19 melonjak, Luhut Binsar Panjaitan justru malah membuka lagi penerbangan internasional ke Bali. Dan untuk WNA yang akan berwisata ke luar negeri tidak bisa melakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta yang berada di Cengkareng. Hanya ada 3 bandara yang bisa digunakan para WNI, yaitu Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Hangatin Batam, dan Visabilillah Tanjung Pinang. Pemerintah ini sudah mulai membuka pintu masuk penerbangan internasional, tapi sementara untuk penerbangan ke luar negeri. Nah, ini menariknya dibatasi, tidak boleh lagi lewat Bandara Cengkareng, Bung Rocky. Bagi kita yang akan keluar negeri, kunjungan ke luar negeri itu tidak boleh lewat Cengkareng, tapi hanya lewat
3 bandara, yakni Ngurah Rai Bali, kemudian Hang Nadiem Batam, dan Fisabilillah di Tanjung Pinang. Ini saling berdekatan ini. Saya nggak tahu gimana logikanya ya, kan yang kita khawatirkan justru banyak yang masuk orang dari luar negeri kan, yang khawatir. Kalau orang Indonesia yang keluar negeri, pulangnya kan kena karantina gitu, jadi relatif lebih aman. Ya, saya kira logikanya supaya orang yang masuk dari luar negeri, jadi ya TKA asing itu tidak terlihat oleh orang yang akan pergi ke luar negeri, kira-kira begitu logikanya. So nanti diviralkan lagi kan. Jadi bandara-bandara itu hanya boleh didatangi oleh mereka yang masuk itu, atau mereka yang embarkasi ke Indonesia itu. Dan itu yang bikin orang bertanya-tanya, kenapa orang Indonesia kalau mau disembarkasi mesti ke pelosok-pelosok terpencil tuh? Apa mau supaya kita nggak tahu bahwa ada TKA masuk? Itu yang saya duga kritik publik juga nantinya tuh. Jadi ya kita nggak tahu lah apa rasional dari aturan semacam itu. Tapi yang langsung terlihat sebenarnya satu hal, ini masalah, saya kira ini masalah ekonomi, Bung Rocky. Karena apa? Kalau membatasi orang ke luar negeri itu kan berarti kan devisa kita tidak banyak terbang ke luar. Sementara begitu banyak orang luar dimasuk ke Indonesia, itu tentu berkaitan dengan devisa, dan ini kaitannya tentu saja ekonomi. Dan kita tahu kan selama ini kebijakan pemerintah di awal COVID itu lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi ketimbang penanggulangan kesehatan. Ya, kalau kita lihat basisnya memang begitu. Jadi apapun kalau dia dolar mau dimasukin ke Indonesia, itu welcome. Dan bersamaan dengan paspor asing itu melekatlah di situ Omikron. Jadi itu sebetulnya konsepnya tuh. Jadi nggak ada soal kalau Omikron masuk bersamaan dengan valuta asing itu. Tapi kalau kita mau pastikan bahwa sebetulnya dari awal memang ini yang dikritik oleh para epidemiolog, bahwa pemerintah memang hanya menginginkan uang asing dan atau uang luar negeri dan tidak mempedulikan kesehatan. Itu dari awal kan udah begitu konsepnya, dan pemerintah tetap konsisten bahwa tidak bisa karantina itu membatalkan investasi. Padahal di dalam kajian besar para epidemiolog itu, kalau ada semacam konsistensi karantina sebentar itu kita bisa pulihkan dengan cepat, dan karena itu investasi bisa masuk. Jadi karena nggak mungkin memilih, sehingga terjadilah lonjakan kasus COVID per hari ini yang naik eksponensial. Rocky lalu menjelaskan mengenai logika yang diterapkan mengenai regulasi para wisatawan yang ingin ke luar negeri. Saya kira logikanya, supaya orang yang masuk dari luar negeri, TKA asing itu tidak terlihat oleh orang yang akan pergi ke luar negeri, kata Rocky Gerung menjelaskan regulasi. Dalam regulasi tersebut, diduga itu hanya masalah ekonomi saja, karena jika membatasi orang luar negeri, maka devisa Indonesia akan turun. Kebijakan pemerintah di awal COVID lebih mengutamakan pada sektor ekonomi, dibandingkan lebih mementingkan penanganan protokol kesehatan. Rocky lalu mengungkapkan mengenai konsistensi pemerintah yang sejak awal memang lebih memilih uang asing, dan tidak memperdulikan kesehatan.